Tapi aku ngeliat papa aku kayak, aku pengen jadi papa deh gitu. Kenapa papa kamu? Tapi kamu harus bisa melihat itu bukan sebuah masalah, ya nggak sih? Iya. Justru itu tantangan. Karena dunia ke depan ini kamu nggak tahu kamu bakal ngapain dan di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di siang hari di kota Kediri, Pare ya. Iya. Di siang hari di camp Kampung Inggris. Di waktu istirahat kita ambil jeda untuk podcast bersama salah satu siswi SMP Nur Hikmah yang namanya adalah Aneska Zarifah Meswari. Aneska Zarifah Mayaswari. Luar biasa. Nama yang sangat panjang. Kelas berapa, Anes? Aku sekarang kelas 8 SMP. SMP kelas 8 apa? 8 Sofia. 8 Sofia. Walasnya sih? Ustazah Citra. Ustazah Citra. Iya. Oke, Anes. Nah ini kita nggak tahu mau bincang apa ya. Tapi kita pengen siang hari di jeda istirahat ini kita pengen produktif. Jadi makanya saya pengen ambil konten satu ke kamu gitu loh. Oke, Nes. Jadi udah berapa hari di sini? 10 hari mungkin, karena 10 kita tinggal 4 hari lagi di sini. Oke ya. Iya, 10 Oke, hari. good. Kamu ngapain aja di sini selain makan ya? Yang penting belajar, yang paling utama itu belajar bahasa Inggrisnya di sini. Dapat nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau di sini itu diajarinnya itu basicnya gitu Basic, sih, iya. tapi lebih diimprove gitu, lebih ditingkatin. Ngebantu lah ya. Iya, lumayan lah. Dan beberapa tenses yang dulu kita masih bingung gitu, sekarang lebih dijelasin dan lebih padat. Oke, nah selanjutnya selain belajar apalagi yang kamu dapatkan selama 10 hari di sini? Main, terus cerita-cerita bareng teman-teman yang dulu kita nggak bisa tidur jam 12 malam, sekarang bisa karena bareng teman-teman. Iya, Terus ngatur jadwal sendiri juga sih jadinya. Iya, jadi dulu Ustadz pernah juga ngalamin English Camp ini di angkatan pertama, kedua, ketiga. Kalau di angkatan pertama itu yang Ustadz rasakan apa? Dan mungkin kalian rasakan juga, yaitu kebersamaan dapat ya. Benar. Hanya dulu kalau kami, dulu di angkatan pertama itu, kami tuh nggak di kamar-kamar, Nes. Jadi kami di satu rumah, terus kami ngumpul di rumah itu. Gitu, satu angkatan. Iya, satu angkatan ikhwan, satu rumah. Di rumah itu ada kamar-kamar, jadi kami itu emang hidupnya itu nggak di kamar doang, jadi kami ngumpulnya itu di teras rumah, mengisi kebosanan itu dengan kebodohan-kebodohan kecil. Kamu juga cowok kan? Asik Iya ya. gitu. Nah kalau kalian sekarang nih kayak menurut saya sih lebih rapih ya. Iya. Ini lebih tertata, Lebih luas gitu lebih mungkin. luas, Instagramable dan udah bagus banget sih ini. Tapi senang lah ya kamu di sini ya. Alhamdulillah. Walaupun awalnya juga sedikit kayak apa ini gitu kan, karena sesuatu hal yang baru gitu. Oke. Karena setelah udah lama di sini jadi kayak wah seru ya ternyata gitu. Iya. Berapa hari sih kira-kira kamu bisa beradaptasi di sini? 5 hari 4 hari. Lama banget sih. Lama? Iya. Iya. Karena itu beda dari yang kita di rumah terus sekarang pindah ke Oh, tempat yang gitu baru ya. gitu. Kamu sekamar berapa orang? 8 orang. Keren banget kan, sekamar 8 orang dekat tentara. Bahkan ada yang 10 orang. Ya gitu ya? Ada yang 14 orang. Iya. Gitu. Tapi kamu harus bisa melihat itu bukan sebuah masalah. Ya nggak sih? Iya. Justru itu tantangan. Karena dunia ke depan ini kamu nggak tahu kamu bakal ngapain dan di mana. Iya. Tapi setidaknya kamu sudah merasakan potongan hidup yang seperti itu. Ya nggak sih? Benar. Kapan lagi kan? Iya. Jadi kalau seandainya terjadi sesuatu di masa depan, Kita udah siap. kamu udah siap survive dengan kondisi kayak gitu. Benar nggak sih? Iya, sudah terlatih. Sudah terlatih. Jadi intinya aman lah ya selama di camp ya. Alhamdulillah. Ada keingetan keluarga nggak sih? Jelas sih. Jelas. Iya. Kok kamu masih ingat orang ada kamu nelpon kan tiap hari kan? Nelfon, aku nggak nelfon tiap hari. Cuman aku udah dapat bagian 2 kali nelfon. Oh gitu ya. Iya. Dan kamu sudah melakukan itu semua ya? Iya. Apa sih kalau obrolan kalian dengan orang tua kalau nelpon dengan kondisi jarak kayak gini apa ya?
Pasti yang pertama itu ditanya kabar. Kenapa, gimana kabarnya gitu-gitu. Terus biasa aku curhat sih kayak, tau gak sih Ma di kamar tuh kayak gini-gini. Terus apa kata mama kamu? Oh iya Kak, gini-gini, oh gini-gini. Terus kamu gak apa-apa kan? Terus gimana, gini-gini, gitu. Kayak gitu deh. Gitu. Terus mandinya, makannya, segala macam, belajarnya gitu. Gitu. Ngomongin apa lagi nih kita siang-siang ini, Nes? Kamu suka bahasa Inggris nggak sih sebenarnya? Kalau dibilang suka banget, itu nggak terlalu, cuman suka gitu. Suka ya? Iya. Karena rata-rata lagu yang aku dengerin gitu tuh rata-rata lagu bahasa Inggris. Apa salah satunya? Penyanyinya gitu. Iya, penyanyinya siapa? Taylor Swift dan segala macam yang mungkin sekarang lagi viral di TikTok gitu. Dan rata-rata kan lagunya bahasa Inggris. Gitu. Dan kamu suka bahasa Inggris, bukan suka lah, mungkin kamu agak sedikit lebih nyaman kuping kamu dengan bahasa Inggris melalui lagu ya? Iya, lagu. Sama Ustadz juga dulu gitu. Jadi Ustadz tuh ingat ya dulu ya. Jadi waktu itu Ustadz tuh kelas 2 SMP itu baru mulai mengenal dan biasalah dengan bahasa Inggris itu. Dengan sebuah lagu juga. Jadi ada dulu lagu judulnya Nothing to Lose. Nothing to Lose ini dinyanyikan oleh Michael Ransdorf, MLTR. Itu dulu tuh sezaman dengan Michael Ransdorf, Boyzone, Backstreet Boys gitu. Sezaman tuh dulu. Dan itu di zaman Ustadz itu mereka tuh hits-hitsnya. Ya gitulah. Oke, selanjutnya tadi udah ngomongin bahasa. Nah, Ustadz mau nanya, kamu tuh SD-nya di mana sih sebenarnya? Aku tuh dulu SD-nya di Muhammadiyah plus Batam, Muhammadiyah plus Batam. Kamu dari Batam ya? Kok kamu bisa ke Nur Hikmah atau dari mana? Jadi karena dulu papa itu pindah kerja ke Jakarta. Oke. Dan kebetulan mama itu punya kakak. Kakak mama aku itu tante lah berarti kan, tante aku. Itu punya rumah di Puri Gading. Oh iya. Nah, terus karena tante aku ini udah tahu kalau di sekitar Puri Gading itu ada sekolah bagus. Jadi di searching, oh iya ternyata bagus. Terus termasuk sekolah terbagus di Bekasi juga kan. Akhirnya tes di situ dan alhamdulillah. Dan aku kebetulan waktu itu tesnya terakhir loh. Oh iya? Iya, dapat gelombang terakhir dan alhamdulillah bisa lulus. Oke. Oh jadi kamu dari Batam ya? Iya ya. Kamu berapa bersaudara? Baru 2 sih. Kamu anak? Pertama. Anak pertama. Oke, jadi itu teman-teman udah tahu kan Neska ini anak pertama. Sekarang kita ngomong apa lagi Neska? Nah coba deh, apa sih menurut kamu remaja hari ini tuh kayak gimana sih menurut kamu? Karena cenderungnya hari ini remaja ini jadi bahan perbincangan di kalangan orang tua tentang kedekatan mereka dengan gadget, tentang tutur kata mereka yang udah ancur-ancuran, atau pergaulan mereka yang udah terlalu bebas gitu. Sebenarnya tapi ada sisi yang lebih loh sebenarnya dari remaja hari ini. Apa menurut kamu sisi lebih dari remaja hari ini itu? Buat kalau sebenarnya abstrak ya Ustadz ya. Coba gimana? Abstrak gimana sih? Remaja hari ini tuh gak semuanya pasti buruk, ada yang baik juga. Ya itu gitu. maksud Ustadz. Nah, kalau menurut kamu anggaplah kamu sedang membela kaum remaja hari ini. Apa nih? Kelebihan remaja hari ini itu apa dari perspektif kamu? Karena ada kemajuan teknologi, jadi mungkin ada beberapa remaja yang salah gunain tentang kemajuan itu. Oke. Tapi ada juga yang mereka tuh malah makin apa ya, makin keren gitu dengan ada kemajuan ini. Misalnya ada yang suka K-pop gitu. Ada beberapa orang yang berlebihan tentang K-pop, jadi mereka keluar dari jalur Islam mungkin dan jadi belok gitu. Tapi ada juga yang mereka bisa tahu tentang Korea atau apa dan mereka bisa belajar bahasa Korea lewat dari K-pop itu mungkin gitu. Dan untuk gadget itu tergantung orang-orang yang makai gitu. Karena beberapa dari remaja itu ada yang bisa makai, ada yang enggak. Maksudnya bisa makai bisa enggak gimana sih? Maksudnya bisa apa ya? Bisa dikendaliin sendiri. Oke. Karena kalau untuk diri aku sendiri ya, main gadget itu sesuatu yang buat refresh diri ya ceritanya. Tapi lebih seru tuh buat main langsung sama teman-teman gitu, ketemu langsung bukan dari HP atau online gitu-gitu. Jadi lebih enak ketemu langsung. Kamu orang yang termasuk tergantung nggak sama gadget?
kalau udah megang HP pasti tergantung banget. Tergantung banget. Iya, jadi makanya sebisa mungkin, aduh jauhin deh gitu. Makanya Nah, aku selama 2 minggu ini tuh nggak terlalu kangen sama HP karena semua yang aku cari di HP itu ada di sini gitu. Wes, good. Nah, sekarang kalau kamu buka HP itu biasanya apa sih yang kamu, apa emang scroll IG aja? Scroll IG aja sih karena aku sebenarnya nggak punya game. Nggak biasa juga main games ya? Pertama karena HP aku lemot, nggak bisa download game. Emang HP kamu apa sih? HP aku Samsung, terus kebetulan papaku tuh belinya karena Online ya? dulu Belajar gitu. online ya? Nah, jadi bukan sengaja mau dibeliin memang buat aku gitu, tapi karena emang online gitu. Oke. Dan sampai sekarang kepake, terus memonya udah tinggal dikit banget gitu, jadinya nggak bisa nggak bisa di download buat game. Oh. Terus juga karena aku nggak bisa sih main. Jadi lebih kepada ngabisin waktu gitu aja ya? Iya. Nggak, itu satu. Terus yang lain apa lagi? Kelebihan remaja hari ini apa lagi menurut kamu? Selain yang paling banyak dieksplor itu kan kekurangannya. Apa kelebihan? Bahasa Inggris remaja tuh kalau menurut aku mereka lebih, Remaja hari ini bahasa Inggrisnya itu lebih ini ya? ya lebih apa ya, Lebih mumpuni ya? Dibandingkan yang dulu-dulu ya? iya benar. Dan kemampuan adaptasi mereka juga lebih Iya hebat benar. ya? Iya. Dan mereka juga punya skill loh. Punya skill. Benar. Hanya malu-malunya itu yang nggak tahan anak sekarang itu. Nah gitu. Jadi ada beberapa yang kurang percaya diri atas kemampuan yang mereka miliki gitu. Padahal sebenarnya kemampuan mereka tuh bisa diimprove terus bisa menghasilkan sesuatu. Gitu. Gitu ya? Kamu kalau bidang studi kamu suka pelajaran apa ya? Untuk saat ini aku masih suka sama matematika sih. Matematika. Masih suka ya? Ada rencana nggak suka lagi gitu? Kalau- Kamu les matematika gitu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Jadi suka matematika ya? Oh iya, bagus lah kalau gitu. Luar biasa. Oke. Terus apa lagi tentang remaja hari ini yang bisa diapresiasi dari mereka? Hafalan mungkin Ustaz. Hafalan Al-Quran. Oh iya, sekarang sebenarnya anak-anak remaja sekarang juga banyak juga ya yang mereka punya kecenderungan ingin menghafal Al-Quran ya. Iya banyak banget. Iya. Walaupun di satu sisi ada juga remaja yang sekarang hidup dengan dunia kegelapan, tapi ada juga di sisi lain remaja-remaja hari ini punya hafalan Quran yang banyak ya. Iya. Iya kan? Benar. Anak Ustadz aja seusia kamu itu, kelas 9 ya sekarang dia ya. Kak Sajid. Iya, itu dia sampai jam 1 malam hanya buat ngafalin, Bang. Jadi apa? Jadi remaja-remaja yang cinta Quran di masa depan tuh masih banyak loh. Iya, makanya. Jadi nggak boleh dong ya ada mengeneralisir remaja hari ini itu mereka itu negatif mulu gitu ya. Salah dong ya, Dek. Benar ya. Mau nanya nih sekarang sama kamu. Kira-kira pacaran tuh gimana sih menurut kamu, Nes? Boleh nggak sih? Boleh sih, Sat. Kok kamu bisa bilang bentar. boleh? Oh, pacarannya. Iya, Aku pacaran. kira ini boleh nggak bahas pacaran gitu. Oh iya, coba. Oh, pacaran. Iya, boleh nggak sih? Kayak Dalam ada agama kan udah nggak boleh, Ustaz. nggak boleh. Iya, suka-sukaan boleh nggak sih sebenarnya? Karena aku sendiri remaja ya. Mm-mm. Aku nggak bisa bilang kalau suka-sukaan itu boleh atau enggak gitu. Karena aku sendiri juga udah pernah suka sama orang lain gitu. Oh. Iya gitu ya. Suka boleh. Suka boleh. Boleh. Tapi berlebihan. Tapi itu kamu nggak jangan. boleh ngungkapinnya. Jadi mau apapun namanya itu, mau namanya pacaran kek, mau namanya apa kek, tapi kamu kalau misalnya gini, kamu suka seseorang ya udah, cukup sebatas kamu aja yang tahu. Yang nggak boleh itu adalah kamu suka sama dia suka sama kamu, terus kalian ketemu, terus kalian melakukan sesuatu yang tidak mesti, itu nggak boleh. Itu tuh. Nah. Atau kamu suka dia suka kamu, terus kamu telepon-teleponan, yang mana pembicaraan telepon kalian tuh Kurang. orang lain nggak boleh tahu. Oh, iya. Akhirnya itu nggak boleh. Kebayang nggak maksud Ustaz? Jadi kan sebenarnya pacaran itu adalah istilah sebenarnya. Istilah yang dibuat dan menjadi kesepakatan kalau itu adalah dosa gitu. Nah istilahnya ini gitu. Tapi apapun istilahnya yang nggak boleh itu apa sih sebenarnya? Kamu bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu nggak boleh.
kamu ngobrol sesuatu yang sebenarnya belum saatnya kamu obrolin. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh sebenarnya. Kalau suka itu fitnah dong. Kamu suka sama laki-laki, normal dong. Iya harus suka sama laki-laki dong. Kamu nggak mungkin suka sama perempuan. Begitu juga laki-laki, dia harus suka sama perempuan. Dan itu normal. Yang nggak boleh apa ketika dia suka, dia melakukan aksinya, mendekati, itu tuh nggak boleh. Jadi kalau suka ya nikmatin saja rasa itu gitu loh, sambil berjuang. Tapi kalau harus ngungkapin, janjian, bertemu, habis ketemu kan di dunia ini kan ada setan ya, yang akan terus menggoda kalian. Nah setan itulah yang akan membuat kita akhirnya niat baik itu berubah jadi niat buruk, iya kan? Iya. Jadi dua hal yang pekerjaan setan terbesar di muka bumi ini, dua hal. Satu, menggoda anak-anak remaja seusia kalian agar bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, setan-setan terbaik di jagat ini akan datang ketika seseorang mau sakaratul maut. Itu setan itu datang semuanya di hadapan orang mau mati dan menggoda orang yang mau mati ini agar matinya itu tidak menyebut la ilaha illallah. Hanya dua itu aja tuh. Jadi setan itu mempersiapkan dirinya kalau udah anak-anak remaja ini digoda terus. Dibuat sesuatu yang negatif itu jadi terlihat positif. Tuh. Jadi akhirnya kalian membela argumen-argumennya seolah-olah yang kalian bela ini adalah sebuah yang mungkin kok, ini nggak akan dosa kok gitu. Padahal itu jelas dosa gitu. Itu tuh yang ngebalik otak kita itu ya setan gitu. Itu tuh dua momentum setan itu paling sibuk dia. Sibuk membuat orang membuat orang sakaratul maut nggak mengingat Allah, sibuk menggoda remaja. Yang satu lagi membuat keluarga bercerai, lupa. Itu tuh setan tuh ngegodain. Hanya gara-gara masalah sepele suami istri bercerai, itu tuh setan tuh yang buat. Hanya gara-gara nutup pintunya agak keras dikit, tang gitu kan. Marah gitu kan. Terus kayak Indosiar gitu ya, Seth. Kayak gitu. Iya kayak Indosiar. Ya gitulah ceritanya gitu. Jadi artinya it's okay aja kalau kamu suka orang, tapi kamu yang nggak boleh itu apa? Mengungkapkannya dan melakukan sesuatu setelah itu. Cita-cita kamu mau jadi apa? Insya Allah, aku sendiri punya cita-cita buat jadi dokter. Tapi aku ngeliat papa aku kayak, aku pengen jadi papa deh gitu. Kenapa papa kamu? Kalau dokter itu kan kita kuliahnya fakultas kedokteran kan ya, Ustaz? Iyalah, kalau kan, peternakan. Nah itu karena kedokteran, terus aku sambil nanya ke papa kayak, kedokteran tuh susah gak sih? Terus kata papa, ya tergantung, kalau kamu minat di situ ya bakal enjoy tapi lama gitu. Terus aku ngeliat papa, karena papa itu anak teknik kimia, jadi aku kayak papa aja deh gitu. Jadi masih bingung nih antara mau jadi. Jadi bapak kamu tuh anak kimia ya? S1-nya di mana dulu? S1-nya di Putra Batam, terus D3 kalau nggak salah di Brawijaya. Malang. Oh jadi kamu orang Batam ya, bukan hanya cuman apa pindah-pindah begitu ya? Emang lahir di Batam? Aku asli di Batam. Oh, saya ada teman di sana, di Otorita Batam. Ya, aku tahu. Oke, begitu saja teman-teman semuanya. Ini Aneska udah ngantuk kayaknya nih. Gitu aja. Jadi kita malam ini mau kemana nih, Nes? Ke Bromo. Kita ke Bromo dan kita akan healing sebentar sampai kita besok dari Bromo kita ke Malang. Ke mana ya? Alun-alun Malang ya? Kalau nggak salah katanya. Oke, dan terus baru balik ke camp lagi. Mudah-mudahan kita selamat semuanya, dilindungi Allah. Amin. Dan safar kita mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja semuanya. Terima kasih Aneska. Terima kasih juga Ustaz. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.